Halo badminton lovers dimanapun berada ya, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu. Jumpa lagi dengan kami di Kindo Sport. Oke, jangan lupa follow IG kami @kindosport dan subscribe YouTube channel ini ya. Oke, kita akan membandingkan atau membahas dua raket dari brand besar di dunia badminton ya. Ada Yonex sama Li Ning. Ini sama-sama raket yang best seller dari masing-masing brand. Kemudian juga sama-sama raket yang cocok untuk pemula gitu ya. Dan kemudian sama-sama raket yang harganya terjangkau tentunya. Di bawah 500.000 saja raket ini. Sudah dapat raket sama senar sama tas. Kalau Li Ning bahkan ada tambahan kaos dan juga grip juga ya, dua-duanya dapat grip. Jadi ini memang paket hemat raket Yonex dan Li Ning ya. Tentu kita akan bahas kira-kira teman-teman yang kalau baru main badminton gitu ya, kira-kira lebih milih raket yang mana ya, kira-kira ya yang cocok ya. Nanti akan kita bahas dan kita akan tahu jawabannya, rekomendasi apa yang kira-kira cocok untuk rekan-rekan ya. Jadi ini perbandingan antara dua raket Li Ning dan Yonex, yaitu Yonex Nanore 70 Like ya. Ini kebetulan yang new colornya ya, warnanya biru. Kemudian Li Ning Super Series SS 2020 Special Edition. Oke. Jadi sebelumnya Nanore 70 itu cuma hadir dengan warna hitam, kemudian tidak mau kalah dengan Li Ning ya. Li Ning memang dari awal sudah ada berapa ya? 5 varian warna kalau nggak salah. Hitam gold, kemudian biru gold, hitam biru, kemudian putih, hitam orange kalau nggak salah ya. Jadi ada 5 koreksi kalau saya salah. Sementara Nanore 1 dan sekarang ada warna selain hitam, ada warna biru, ada warna orange ya, bukan orange, ungu, hijau dan hitam juga ya. Jadi 4 warna ya kalau nggak salah. Oke ya, jadi dua-duanya raket yang membingungkan kalau kita mau mulai main badminton terus cari raket yang harganya terjangkau dulu lah di bawah 500. Nah, pilihannya Li Ning sama Nanore ini memang jadi pilihan. Oh ya, untuk Yonex selain Nanore 70 Like ada juga Saber 11 ya. Secara spesifikasi mungkin akan sama dengan ini, hanya beda warna saja dan tipe ya. Jadi nggak usah bingung, nanti mungkin kalau memang condong yang Yonex ya bisa Nanore 70 atau Saber 71 gitu ya. Sebenarnya ada lagi yang berapa ya, Saber 69 atau Nanore 69 saya lupa, tapi yang baru itu yang seri 70 like sama 71 like ya. Oke, jadi perbedaannya raket ini gitu ya. Jadi dari sisi beratnya dulu, beratnya ini beda ya. Ini raket yang ringan, ini beratnya 5U, sekitar 75 sampai 80 gram ya kira-kira ya. Jadi raket yang masuk kategori yang ringan. Kemudian kalau raket ini masuk kategori yang berat, ini raketnya ini sekitar 3U lah beratnya ya, sekitar 85 graman plus minus lah ya, sekitar segitu, 86 bisa, masih 84 juga masih masuk juga untuk raket ini, sampai 86 87 masih kira-kira beratnya segitulah. Jadi ini masuk kategori raket yang berat. Oke. Dari beratnya aja udah beda ya, ketahuan ya kira-kira nanti mau pilih yang mana. Kemudian dari sisi stiffness-nya ini raket yang lentur ya. Fleksibilitasnya adalah lentur. Kalau ini kalau nggak salah medium deh ya. Oke, jadi kita lentur-lenturkan gini ya, ini adalah medium. Kalau ini memang lebih lentur ya, kerasa sih ini lebih lentur atau fleksibel. Kalau ini tengah-tengah, nggak terlalu lentur dan nggak terlalu kaku. Kalau ini memang fleksibel sekali ya, masuk flex. Oke, kemudian balance point dari raket ini lebih berat kepala ya, jadi titik tumpunya itu lebih ke atas gitu. Jadi efeknya ketika kita pegang seperti ini, feel-nya itu kayak ini raketnya udah berat, kemudian ditambah berat kepala, jadi semakin kerasa berat ya, berat di kepalanya gitu ya. Kalau yang ini lebih moderate sih, atau lebih balance. Jadi memang raket yang ringan dan bukan head heavy ini ya. Jadi memang kerasanya ringan gitu. Jadi akan kerasa sekali kalau kita pegang ini ya, ringan. Kemudian kita beralih ke ini. Nah, langsung kerasa beratnya, itu bedanya itu ya. Kalau dari sebeda berat sama fleksibilitas sama balance point-nya itu ya, itu perbedaan yang sangat mendasar dari sisi spesifikasi raket ini ya. Yang lain-lainnya sih anggap aja mirip ya, kayak ukuran gripnya ini mirip ya, ukuran gripnya mirip, kemudian batang shaftnya ini mungkin secara diameter juga mirip.
Secara frame juga ya bisa dikatakan ini mirip lah ukurannya ya, sama-sama frame yang slim. Jumlah lubangnya pun sama 72 lubang gitu ya. Sama-sama dapat senar bawaan, kalau Li-Ning yang AP6, kalau Yonex yang BG5 Max. Dapat grip juga ya. Terus tas juga dua-duanya dapat, yang bedanya ini dapat kaos. Itu ya perbedaannya ya. Jadi dari beberapa, oh ya satu lagi, sorry. Maximum tension, ini dua-duanya sudah support high tension. Ini bisa sampai 30 lbs. Ketutup di sini ya. Maksimum di sini ada juga. Nah, ini dia. 30 lbs maksimumnya ya. Oke. Kalau ini juga sama, ini 30 lbs. Ada di sini kalau nggak salah. Saya cari dulu ya. Mana ini ya? Kok tidak ada? Tapi ini bisa high tension maksimum 30 lbs juga. Ini ada tulisannya mega tension. Oke ya. Harusnya ada ya. Kok saya nggak nemu ya? Nggak ditulis di spesifikasi, ini berarti oke. Kemudian yaitu tadi beberapa perbedaan dan persamaannya ya. Kalau dari sisi fisik tampilannya seperti ini ya, butt capnya Yonex dan Li-Ning tentu beda. Oke. Ya, ini meskipun Yonex Jepang tapi made in Cina ya. Nih ada tulisannya developed by Yonex Jepang, made in-nya Cina. Kalau ini ya dari Cina memang ya. Oke ya, seperti ini ya, kita samakan, kita pertunjukkan ya paketnya. Nanti kalian pilih yang mana. Nanti akan saya kasih saran, kesimpulan lah, sarannya cocok yang mana gitu kira-kira ya. Ya seperti ini ya, framenya juga sama ya. Oke. Oke deh. Kemudian kita akan coba perlihatkan dulu hasil senarannya ya. Kalau secara pattern senarnya sih sama sih, karena ini sama-sama lubang 72, jadi hasil senarannya secara tampilan fisiknya sama ya. Anyam-anyamannya itu ya mirip lah, mirip-mirip, nggak beda. Kemudian senarnya tentu beda, kalau Li-Ning dapat AP6, kalau Yonex BG5 Max. Nah ini kebetulan dua-duanya ini kita samakan tensionnya ya. Ini kita tarik di 28 lbs mesin digital dengan metode 4 simpul ya. Seperti ini ya simpulnya, saya ada 4, 1, 2, 3 dan bagian atas 1, 4. Ini juga sama ya. Kita akan coba perdengarkan hitting soundnya. Nah setelah itu saya kasih tahu harganya, kemudian saya kasih tahu sarannya mana yang cocok. Baik, mulai dari sini dulu ya. Oke, ini adalah raket Li-Ning bestseller Super Series SS 2020 Special Edition ya. Disenar menggunakan senar Li-Ning AP6 seperti ini, tensinya 28 lbs 4 simpul. Kita akan coba dengarkan hitting soundnya. Ya seperti itu ya hitting soundnya ya, kira-kira ya. Ini raket satunya ya, ini adalah raket Yonex Nanore 70 Light New Color ya. Disenar menggunakan senar Yonex BG5 Max seperti ini. Oke, tensinya di memang di 28 lbs mesin digital 4 simpul. Kita coba dengarkan hitting soundnya. Ya seperti itu kira-kira ya. Ya mirip sih. Sepertinya ini lebih nyaring sedikit yang Yonex ya suaranya ya. Kalau feel senarnya ini saya merasa ini lebih kerasa keras ya, kayak papan gitu, apalagi tension tinggi ya. Kalau ini lebih soft sih, ini lebih soft ya. Kalau ini memang lebih agak keras sedikit gitu. Kira-kira bedanya itu. Nah sekarang harganya ini di sekitar hampir 400.000 kalau ini harga sekarang ya. Sudah dapat raket, senar sama grip. Kalau yang ini harganya sekarang sudah naik jadi 400 lebih. Jadi sudah dapat senarnya, grip, kemudian tas dan dapat kaos. Oke. Nah sekarang sarannya kalau menurut saya buat teman-teman pemula, kalau yang mau mencoba bermain bulu tangkis, dua raket ini cocok, tapi sesuaikan dengan kekuatan atau powernya ya. Raket ini cocok untuk teman-teman yang suka raket ringan dan kekuatannya, power itu masih minim ya, masih belum kuat lah untuk pukulan badmintonnya. Kalau yang ini
Ini buat yang sudah ada tenaganya atau sudah ada powernya, pukulannya sudah kuat gitu ya, nanti akan cocok dengan raket ini. Apalagi ini cocok buat permainan menyerang, buat ofensif itu cocok karena ini cenderung agak berat. Oh ya, beda lagi di sini frame-nya agak compact yang Li-Ning SS 2020. Jadi sedikit lebih kecil sedikit. Nah, seperti ini ya. Oke ya. Oke, ya sekian. Itu tadi perbandingan antara dua raket dari Li-Ning dan Yonex yang harganya ekonomis. Tentu dua-duanya cocok buat rekan-rekan yang pemula yang baru bermain badminton. Dan tadi udah saya kasih saran, ya, silahkan dipilih mau yang mana. Semoga informasinya bermanfaat. Apabila ada yang keliru tolong dikoreksi, kita akan sampai di lain kesempatan. Terima kasih.